Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran bahasa Arab, beliau yang terhormat Bapak Muhammad Zainil Akbar MPD, dan juga teman-teman saya yang saya banggai dan saya banggakan. Saya di sini dari kelompok 6 genap yang terdiri dari saya sendiri, Syifoto Fudla dengan NIM 2220127 dan Henidia Widya Suti dengan NIM 2220106 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penyusunan Langkah-Langkah Pembelajaran. Konsep dasar penyusunan langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab. Penyusunan langkah-langkah pembelajaran pada hakikatnya adalah mempersiapkan mengenai apa yang harus dilakukan dalam suatu proses belajar mengajar. Pada penyusunan ini dibutuhkan memperkirakan tindakan apa saja yang tepat dalam proses pembelajaran yang akan mendatang, sehingga ketika mengajar, pendidik memiliki rancangan-rancangan target yang harus diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan komponen-komponen pembelajaran. Perencanaan atau rencana, atau bisa dikatakan juga dengan planning, adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, adapun manfaat atau penyusunan langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama ada sebagai petunjuk kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga ada sebagai pedoman kerja setiap unsur-unsur guru maupun unsur-unsur murid atau siswa-siswi. Yang keempat ada sebagai alat ukur efektivitas atau efektif atau tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Yang kelima ada bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja, dan yang terakhir ada untuk menghemat waktu. Selanjutnya yaitu kriteria penyusunan langkah-langkah pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Yang kedua, ketersediaan sumber belajar. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ada juga memilih dan menetapkan isi dan muatan atau bahan ajar. Dan yang terakhir ada merencanakan dan memperkirakan kebutuhan apa saja dan waktu yang sesuai. Ada pula unsur terpenting dalam proses perencanaan pengajaran. Unsur-unsur tersebut memiliki 4 poin, dan keempat-empatnya dapat mewujudkan dengan jawaban terhadap berbagai pertanyaan ini. Yang pertama, untuk siapa program ini dirancang? Siswakah, mahasiswa, atau peserta? Yang kedua, ada kemampuan apa yang Anda inginkan untuk dipelajari atau sama saja dengan tujuan. Yang ketiga, ada bagaimana isi pelajaran atau keterampilan dapat dipelajari dengan baik, dengan metode apa dan kegiatan belajar seperti apa yang akan Anda ajarkan kepada peserta didik Anda. Yang keempat, ada bagaimana Anda menentukan tingkat penguasaan pelajaran yang sudah dicapai atau tata cara evaluasi. Berikut adalah kriteria penyusunan langkah-langkah pembelajaran, juga manfaat penyusunan langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemakalah berikutnya, yaitu Saudari Heni Widya Stuti. Perkenalkan, nama saya Henidia Widya Stuti dengan NIM 2220106.
akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Syifqatul Fudla. C yaitu tahapan dan ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab. Dalam penyusunan langkah-langkah pembelajaran, terdapat beberapa tahapan yang harus dijalani oleh pendidik. Tahapan tersebut perlu diterapkan dalam proses pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya yang pertama, tahapan persiapan atau perencanaan. Tahapan ini adalah tahapan awal yang harus dilalui oleh pendidik dalam pembelajaran. Pada tahap ini, pendidik dituntut untuk mempersiapkan segala sesuatu agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada persiapan pengajaran yang telah dibuat. Pemberian bahan pembelajaran sesuai dengan urutan yang telah diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu tahapan penilaian atau evaluasi. Pada tahapan ini, proses belajar mengajar dievaluasi agar mengetahui sejauh mana penguasaan bahan pembelajaran yang sudah diberikan oleh pendidik kepada siswa. Bentuk-bentuk evaluasi ada 5. Yang pertama, evaluasi bahwa siswa telah menyelesaikan seperangkat program yang diberikan. Yang kedua, ujian tertulis. Yang ketiga, ujian lisan. Yang keempat, ujian memilih alternatif dari berbagai kemungkinan. Yang kelima yaitu ujian memilih alternatif dari 2 kemungkinan, benar ataupun salah. Dan yang keenam yaitu ujian penampilan. Yang ke D, strategi penyusunan tahapan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Susunan langkah-langkah standar dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, langkah-langkah pembelajaran pendahuluan atau awal. Orientasi yaitu memusat perhatian siswa terhadap materi yang akan dibelajarkan. Yang B yaitu apersepsi, memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan. Yang C yaitu motivasi, pendidik memberikan gambaran manfaat mempelajari mata pelajaran yang akan disampaikan tersebut. Yang D yaitu pemberian acuan, biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Dan pembagian kelompok belajar serta penjelasan mekanisme pelaksanaan pengamalan belajar mengajar. Yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan pada proses pemberian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang hendak akan dicapai. Kegiatan inti ini harus dirinci sedemikian rupa agar siswa benar-benar memahami kompetensi dasar tersebut. Perincian tersebut termuat dalam pembagian kegiatan inti, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pembelajaran akhir atau penutup. Biasanya kegiatan akhir pembelajaran ini tidak hanya sekedar mengakhiri pelajaran dengan salam, akan tetapi ada penekanan atau penguatan terhadap apa yang telah diperoleh siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dalam kegiatan penutup, dilakukan penilaian dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.